Jadi tes alergi itu adalah sebuah prosedur ya. Prosedur untuk mengetahui apakah kita alergi terhadap sesuatu. Misalkan sama makanan, sesuatu yang dihirup, atau sesuatu yang kontak. Tes alergi ada bermacam-macam, tapi yang sering kita lakukan itu antara lain skin prick test, yaitu tes tusuk tuh yang orang bilang tes mantuk. Padahal bukan tes mantuk, itu tes tusuk kulit, skin prick test. Terus ada lagi yang lewat darah, itu IgS spesifik, jadi agen yang spesifik. Ada lagi yang tes tempel. Tes tempel itu biasa untuk mengetahui alergen yang kontak, misalkan kayak nikel, kayak deterjen. Ada lagi tes provokasi. Tes provokasi itu biasanya tes untuk alergi obat. Ada juga tes eliminasi, tapi itu kita jarang melakukannya, tes eliminasi. Ya, itu cara yang cukup efektif. Berdasarkan golden standardnya itu yang skin prick test sebenarnya. Ya, tes alergi yang kalau untuk yang lewat darah, yang IgS spesifik itu nggak ada pantangan khusus. Jadi kapanpun boleh, umur berapapun boleh, dari bayi sampai orang tua tuh bisa semuanya. Tapi kalau untuk yang skin prick test, yang tes tusuk kulit, memang ada syarat-syarat tertentunya. Jadi skin prick test itu kita harus bebas obat tertentu selama seminggu. Jadi obat gatal, obat alergi, obat pilek, jamu-jamuan, obat-obat Cina itu kita bebaskan selama 1 minggu. Dan kita harus pas tes alergi itu, kita harus dalam keadaan sehat, keadaan fit. Jadi kalau misalkan lagi timbul gatal-gatal atau lagi kambuh asmanya, kita tunda, tidak kita lakukan. Dan usianya biasanya kita lakukan pada usia 4 tahun sampai 60 tahun. Karena kita butuh elastisitas kulit. Dan kenapa anak mulainya 4 tahun, biasanya kalau kurang dari 4 tahun tuh kurang kooperatif. Karena kita harus menunggu kira-kira 20 menit untuk melihat hasilnya. Jadi alergi itu paling bagus adalah menghindari apa yang kita nggak tahan. Jadi kita cari tahu apa sih kita alergi sama apa sih, kok kita gatal terus, kok kita bersin-bersin terus, kita cari tahu tuh apa sebabnya. Kita udah tahu sebabnya, kita menghindari, jadi kita lebih aman. Jadi sebenarnya alergi itu 1 dari 5 orang itu menderita alergi. Jadi populasinya cukup banyak ya sekarang ini lebih bertambah banyak ya. Jadi pokoknya kalau misalkan kita alergi terhadap sesuatu, kita cari tuh sebabnya apa. Udah ketemu apa sebabnya, kita hindarin. Itu yang paling bagus, kita hindarin. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan ini, bisa menyiapkan sedikit edukasi kepada kalian. Saya dengan Dr. Juliana Yosefa, saya dari Poli Asma dan Alergi, Klinik Dr. Indrajana.